Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arumning Tias dari Prodi Sistem Informasi semester 2 ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang telah Ibu Uci berikan di WA, yaitu tentang korelasi dengan SPSS. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua arah variabel atau lebih. Korelasi yang akan dibahas dalam pelatihan ini adalah korelasi sederhana Pearson dan Spearman, korelasi partial, dan korelasi ganda. Koefisien korelasi yaitu besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya koefisien korelasi antara min 1, 0, dan plus 1. Koefisien korelasi yaitu besaran koefisien korelasi min 1 dan 1 adalah korelasi yang sempurna. Sedangkan koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Pearson correlation yaitu digunakan untuk data interval dan rasio, distribusi data normal, dan terdiri dari dua variabel. Yang pertama, satu variabel X yaitu independen dan satu variabel Y yaitu dependen. Contohnya adalah hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Variabel X-nya intensitas belajar, yaitu diukur dari lamanya belajar dalam 1 minggu. Sedangkan variabel Y, prestasi mata kuliah statistik, diukur dari nilai ujian akhir semester. Hipotesanya, H0 tidak ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Sedangkan HA ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Sekarang kita akan masuk ke data SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data yang sebelumnya sudah dibuat di Excel tentang belajar dan prestasi. Dan ini di-copy ke bawah. Setelah itu pindahkan ke SPSS-nya. Dan di sini ada data view dan data variabel. Data view adalah digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Variabel view digunakan untuk memberi nama variabel dan pemberian coding. Sebelumnya di sini masih ada desimalnya, dan di variabel view kita akan mengubahnya. Di sini diubah jadi belajar, yang bawahnya jadi prestasi. Terus di sini desimalnya kita jadikan 0. Terus kembali ke data view. Setelah itu kita akan menganalisis datanya dengan mengklik analis, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Di sini belajar dan prestasi dua-duanya diblok dan dipindahkan ke dependent list. Lalu klik plots. Checklist normality plot speed test. Lalu pencet continue dan pencet OK. Dan di sini akan keluar codingannya. Lihat di sini sig-nya apabila normal apabila sig lebih dari 0,05, tidak normal apabila sig-nya kurang dari 0,05. Lalu kembali ke data sebelumnya, kita klik analis,
lalu pencet correlate brevet, lalu blok kedua variabel, pindahkan ke variabel, klik person, lalu pencet OK. Cara membaca outputnya, lihat koefisien person korelasi. Di sini sama dengan 0,851 dan sig yang kedua yaitu 0,000. Kita kembali ke data sebelumnya. Interpretasi. Untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara. Yang pertama, koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R tabel. Apabila koefisien korelasi lebih dari R tabel, maka ada korelasi yang signifikan, HA diterima. Apabila koefisien korelasi kurang R tabel, maka tidak ada korelasi yang signifikan, H0 diterima. Yang kedua, melihat sig. Apabila nilai sig kurang 0,05, maka ada korelasi yang signifikan, HA diterima. Apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Interpretasi arah hubungan dilihat dari tanda koefisien korelasi, tanda min apabila variabel X tinggi maka variabel Y rendah, tanda plus apabila variabel X tinggi maka variabel Y juga tinggi. Spearman digunakan untuk jenis data ordinal, cara analisis dan interpretasi sama dengan person. Perbedaan hanya pada waktu memilih box yang diaktifkan adalah box Spearman. Bedanya di analisis, lalu pencet correlate brevet. Nah, di sini perbedaannya kita pencet di sini person batalkan, lalu klik Spearman, lalu pencet OK. Ini hasilnya. Kita kembali ke data sebelumnya. Korelasi parsial. Korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang dilakukan pengendalian pada salah satu variabel independennya. Contoh, hubungan antara biaya promosi dan penjualan dengan mengendalikan jumlah outlet. Variabel X1, biaya promosi. Variabel X2, jumlah outlet. Variabel Y, penjualan. Hipotesanya H0, tidak ada hubungan antara biaya promosi dengan penjualan apabila jumlah outlet dikendalikan. HA, ada hubungan antara biaya promosi dengan penjualan apabila jumlah outlet dikendalikan. Buka data korelasi ganda dan parsial. Sebelumnya, kita akan membuat data baru, lalu mengcopy data yang telah dibuat di Excel. Yang pertama, sales. Lalu lalu paste. Yang kedua, yaitu promosi. Di copy, lalu dipaste di SPSS. Variabel yang ketiga, outlet. Di copy, lalu di sini sebelumnya variabelnya belum diubah, lalu kita ubah. Ubah menjadi sales. Yang kedua menjadi promosi.
Yang ketiga, outlet. Lalu desimalnya kita turunin jadi 0, kita ubah jadi 0. Lalu pindah ke data view-nya. Setelah seperti ini, kita akan menganalisis. Lalu klik correlate partial, karena kita akan mencari data partial. Lalu pindahkan blok sales, lalu pindahkan promosi, lalu pindahkan, dan outlet kita pindahkan ke controlling for, lalu tekan OK. Di sini keluar codingannya, interpretasi sama dengan korelasi Pearson dan Spearman. Korelasi ganda yaitu korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Contoh hubungan antara biaya promosi dan jumlah outlet dengan penjualan. Variabel X1 biaya promosi, variabel X2 jumlah outlet, variabel Y penjualan. Hipotesanya H0 tidak ada hubungan antara biaya promosi dan jumlah outlet dengan penjualan. HA ada hubungan antara biaya promosi dan jumlah outlet dengan penjualan. Contohnya, kita kembali ke data sebelumnya. Nah, di sini kita klik analis, lalu regression, lalu linear. Di sini kita klik salesnya di dependen, promosi di independen, outlet di independen. Tidak ada menu khusus korelasi ganda dalam SPSS. Untuk itu bisa digunakan menu regression untuk mencari R dan R square. Oke. Di sini sudah keluar codingannya. Untuk korelasi ganda yang digunakan hanya output model summary. Lihat koefisien R, output yang lain diabaikan. Model summary R-nya 0,976. Interpretasi korelasi ganda. Untuk menginterpretasi korelasi ganda, lihat nilai R. Semakin mendekati 1, maka korelasi semakin kuat. Guna memperkaya analisis, sebelum dianalisis korelasi ganda, dapat juga ditambahkan analisis korelasi pada masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Caranya sama dengan analisis korelasi Pearson. Kita kembali ke data sebelumnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang regresi. Regresi adalah analisis lanjutan dari korelasi, menguji sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah diketahui ada hubungan antara variabel tersebut. Data harus interval atau rasio, data berdistribusi normal. Regresi yang akan dibahas dalam pelatihan ini adalah regresi sederhana, yaitu regresi untuk satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Regresi ganda yaitu regresi untuk lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Regresi sederhananya buka data Pearson. Di sini kita klik analis, lalu regression, lalu linear. Setelah itu kita blok prestasi,
kita pindahkan ke dependen. Lalu intensitas belajar lalu kita pindahkan ke independen. Abaikan yang lain, klik OK. Lalu keluar codingannya. Nah, di sini korelasinya kita perhatikan R-nya. Di sini adalah 851. Yang terus signifikannya 0,000. Persamaan garis regresinya kita perhatikan yang B-nya. Di sini. Output pertama, nilai R-nya di sini 0,851. Ini berarti bahwa korelasi antara variabel X dengan Y adalah 0,851. Yang kedua, untuk melihat signifikan persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F sampai dengan 78,499 dan dibandingkan dengan F tabel. Apabila nilai F kurang F tabel, maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Apabila nilai F lebih besar dari F tabel, maka persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Selain itu, dapat pula dengan melihat nilai sig dapat digunakan untuk prediksi apabila nilai sig kurang 0,05. Output yang ketiga, untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B. Konstannya 41,350 dan intensitas belajarnya 2,746. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 41,350 ditambah 2,746X. Lalu kita masuk ke regresi ganda. Digunakan untuk analisis regresi dengan jumlah variabel independen lebih dari satu dengan satu variabel dependen. Ada tambahan asumsi yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada korelasi antar variabel-variabel independennya. Contoh, kita akan membuka data yang ini, lalu kita akan menganalisis dan pencet regression, lalu klik linear. Yang pertama, masukkan variabel penjualan di kotak dependen. Sudah. Terus yang kedua, masukkan variabel biaya promosi dan jumlah outlet di kotak independen. Klik statistik. Lalu aktifkan collinearity diagnostic dan klik continue, lalu klik OK. Dan di sini keluar codingannya. Korelasinya di sini 976. Di sini korelasinya 976, persamaan garisnya 64,639. Signifikan model persamaan regresinya 0,00. Signifikan masing-masing variabel independennya kita melihat di signifikannya. Multikolinearitasnya 2,177. Output yang pertama itu lihat nilai R-nya di situ 0,976. Ini berarti bahwa korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersamaan dengan Y adalah 0,976. Output yang kedua, untuk melihat signifikan persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F 118,294 dan dibandingkan dengan F tabel. Output yang ketiga, untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B.
Kolom B, konstannya 64,639, biaya promosinya 2,346, dan jumlah outletnya 0,535. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 64,639 ditambah 2,342, biaya promosi ditambah 0,535 jumlah outlet. Output yang keempat, identifikasi kolineritas dapat dilakukan dengan melihat output 3, kolom PIV. Terjadi kolineritas apabila nilai PIF lebih dari 5. Output yang keempat, kolom Eigenvalue. Terjadi kolineritas apabila nilai Eigenvalue mendekati 0. Output 4, kolom Condition Index. Terjadi kolineritas apabila nilai Condition Index 15 dikatakan parah apabila lebih dari 30. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.